Semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kamu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif. Hari ini kita akan melakukan pembacaan tentang asmara di akhir bulan Juli 2026, zodiak Taurus. Halo Taurus, apa kabarmu? Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum dan kolektif ya. Artinya, energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi, ambil saja pesan yang terasa pas dan resonate denganmu. Biarkan sisanya mengalir ke alam semesta. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, rilekskan pikiranmu. Kita lihat bagaimana percintaan Taurus di akhir Juli 2026. Banyak banget, satu aja. Cool. Oke. Ada Six of Wands, Five of Wands, Six of Swords, Nine of Cups, dan Four of Swords. Bottom of the deck-nya ada Eight of Swords. Oke, mari kita bahas secara detail ya. Intinya, tebaran kartu ini bercerita tentang perjalanan cinta yang habis melewati masa badai menuju bahagia. Five dan Six of Wands. Hubungan kamu atau proses pendekatan kamu ya sempat diwarnai sama adu ego, salah paham, atau bahkan kayak adanya persaingan ya. Tapi kerennya ini kamu menang ya di sini. Kamu berhasil melewati drama itu dan membuktikan kalau hubungan ini layak dipertahankan. Kemudian ada Six of Swords dan juga ada Four of Swords. Six of Swords dan Four of Swords. Habis capek perang, sekarang kamu lagi di fase move on ke situasi yang lebih adem. Kamu dan dia, atau mungkin kamu sendiri ya, lagi butuh waktu buat cooling down, tarik nafas, dan istirahat. Gak usah buru-buru ambil keputusan besar dulu. Nikmati saja masa tenang ini ya. Kemudian endingnya ada happy ending. Ada Nine of Cups. Kedepannya kamu akan merasa puas dengan kehidupan cintamu. Harapan kamu akan terwujud. Kamu akan merasa bahagia dan merasa ini dia yang kamu inginkan selama ini. Tapi ada tapinya nih. Bottom of the deck-nya ada Eight of Swords. Sebenarnya situasi kamu tuh sudah aman dan menuju bahagia ya, tapi
pikiran kamu sendiri yang sering bikin kamu parno, bikin kamu khawatir ya. Kamu sering merasa ketakutan, merasa terjebak, atau ada trauma-trauma di masa lalu yang membuatmu berpikir akan gagal lagi. Padahal aslinya nih, ketakutan itu tuh cuma ada di kepala kamu doang kok. Ya, kamu bebas untuk bahagia kapan aja. Dramanya udah lewat, masa depan cintamu tuh cerah dan bikin bahagia ya. Sekarang tugas terbesar kamu tuh cuma satu, stop overthinking dan lepasin ketakutan masa lalu. Oke? Kita lihat sebenarnya kamu itu overthinking tentang apa sih? Oke, ada kartu 6 skop dan 7 skop. Kamu sedang setengah jalan kabur dari masalah. Mungkin kamu sedang berusaha meninggalkan masalah atau masa lalu yang toksik ya. Nah, yang bikin kamu overthinking itu posisi kamu itu belum sampai di tempat tujuan. Kamu masih di tengah jalan di atas air. Wajar banget ya kalau di fase transisi ini otak kamu tuh jadi berpikir yang macam-macam ya. Misalnya nih, pilihan aku udah bener apa belum ya? Gue akan aman gak nih di depan nanti, atau gimana kalau di tempat baru nanti malah lebih parah ya. Itu pikiran-pikiran yang belum pasti terjadi ya. Kemudian ada rasa curiga, takut dicurangi, atau ada rahasia. Ada ketidakjujuran. Hal yang bikin kamu overthinking setengah mati. Ada rasa ketakutan kalau kamu dibohongi, dikhianati, atau ada hal yang disembunyiin dari kamu. Bisa jadi kamu trauma pernah dikhianati dulu ya, atau sekarang kamu merasa ada red flag kecil yang bikin kamu curigaan terus. Juga ada penahanan diri ya di sini, atau mungkin kamu menahan diri, tidak mau jujur 100% soal perasaanmu karena takut terluka. Atau mungkin lagi mikirin strategi buat melindungi diri sendiri yang bikin otakmu gak bisa berhenti bekerja ya, jadinya overthinking terus. Jadi yang bikin kamu overthinking tuh sekarang saat ini ada rasa insecure karena posisi kamu yang lagi belum stabil ya, karena kamu sedang berada di fase transisi. Ditambah adanya rasa curiga atau takut dikhianati lagi. Kamu kayak lagi pasang mode waspada tingkat tinggi ya, makanya pikiranmu jadi berpikir yang enggak, berpikir tentang hal-hal yang buruk. Kira-kira rasa curiga atau ketakutan dikhianati datang dari trauma masa lalu atau emang ada sikap dia yang mencurigakan ya? Mari kita lihat. Oke, dari yang aku lihat, ketakutan ini tuh lebih dominan, datang dari trauma masa lalu dan cara kamu membentengi diri sendiri. Bukan karena dia melakukan
aksi mencurigakan yang aneh-aneh sekarang ya. Kamu terlalu erat memeluk trauma masa lalu di sini. Kamu pernah terluka atau dikhianati di masa lalu, dan sekarang kamu memasang mode protektif yang luar biasa ke diri kamu. Kamu menahan diri, menutup hati. Sebenarnya tidak menutup hati ya, sedikit-sedikit menutup hati dan curigaan ya, karena takut kehilangan kendali atau takut kecolongan lagi. Jadi rasa curiga itu muncul dari pertahanan dirimu sendiri yang belum bisa melepaskan. Sikap dia sekarang itu lempeng dan lambat ya, bukan mencurigakan ya. Kartu ini mewakili energi dia atau situasi hubunganmu saat ini. Dia bukan tipe orang yang penuh drama atau senang main belakang. Justru dia ini orangnya lempeng, kaku. Mungkin agak membosankan ya, atau kurang ekspresif. Mungkin karena dia seperti itu, kurang peka atau monoton ya, kamu jadi overthinking. Jadi salah mengartikan sikap diam atau datarnya dia sebagai, wah, ada yang disembunyiin nih. Padahal aslinya dia itu emang sedang berfokus sama hal lain ya. Kayak mungkin pekerjaan atau rutinitasnya ya. Dan ya jalannya emang dia seperti itu orangnya. Jadi rasa curiga ini berasal dari trauma masa lalumu sendiri. Sikap dia yang sekarang itu sebenarnya aman-aman aja dan cenderung stabil ya, cuman memang pembawaannya aja yang kurang ekspresif, sehingga memicu ketakutan lama kamu keluar lagi. Dia nggak lagi main belakang. Kamu aja yang lagi terlalu ketat jagain hati ya, karena takut terluka lagi. Oke, kita lihat dari Oracle Cards. Ada chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Kartu ini bilang kalau antara kamu dan dia itu punya chemistry atau tarikan magnet yang kuat banget ya. Ada percikan emosi dan ketertarikan fisik atau mental yang bikin kalian berdua kayak ketarik satu sama lain. Kamu berjuang buat mempertahankan dia dan kamu merasa sangat bahagia dengan dia. Hubungan kalian itu punya rasa yang kuat ya, bukan hanya hubungan yang hambar sebenarnya. Tapi kenapa malah bikin overthinking? Mungkin karena rasa tertariknya kuat banget nih adanya chemistry ini, kamu jadi merasa punya banyak hal untuk dipertaruhkan. Mungkin disinilah ya trauma masa lalu kamu dan rasa parno kamu muncul. Logika kamu tuh jadi berisik banget di kepala. Duh, gue suka banget lagi sama dia. Gimana kalau nanti dia hianatin gue? Gimana kalau nanti gagal? Gimana kalau ini? Gimana kalau itu? Sikap dia yang cuek ya, mungkin kaku, itu bikin kamu tuh semakin tertarik ya, karena chemistry yang kamu rasain itu tipenya
meletup-letup, sedangkan dia itu pembawaannya santai ya, cool gitu. Kartu oracle ini meyakinkan kalau rasa cinta dan ketertarikan di antara kalian berdua itu nyata dan kuat. Kamu itu sebenarnya tidak bertepuk sebelah tangan. Masalahnya bukan di chemistry kalian yang kurang ya, tapi di mental kamu yang belum siap menerima hubungan seindah ini ya, karena masih ada rasa takut sama bayangan masa lalu. Jadi chemistry-nya itu udah dapet. Sekarang tinggal pelan-pelan turunin benteng pertahananmu dan nikmati prosesnya ya. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua pembacaan ini, percintaanmu di akhir Juli 2026 intinya kamu akan menemukan seseorang yang tepat dan punya chemistry yang kuat, tapi kamu masih takut untuk bahagia karena ada bayang-bayang masa lalu. Kamu akan melewati situasi yang penuh drama ya. Hubungan kalian punya daya tarik yang kuat banget. Kenapa chemistry-nya itu ketarik banget di sini? Dan masa depan kalian sebenarnya tuh cerah ya dan menjanjikan. Tapi orang ini walaupun dia cuek, kurang ekspresif, tapi nggak tahu kenapa kamu tuh kayak seneng banget ya. Dia tuh cuek, aman, nggak menyimpan sesuatu di belakangmu, itu nggak. Emang dasarnya itu dia orangnya seperti itu. Musuh terbesarmu adalah itu, overthinkingmu ya, overthinking dan pikiranmu sendiri. Rasa curiga, overthinking yang kamu rasain itu murni karena kamu masih ada trauma di masa-masa lalu. Kamu masih ketakutan akan dikhianati lagi. Makanya kamu dari rasa curiga dan overthinking yang kamu rasain itu murni dari trauma masa lalu ya. Masih ada ketakutan akan dikhianati lagi ya. Makanya kamu memasang benteng tinggi-tinggi. Pesan untuk dirimu, pesan untuk Aries di akhir Juli 2026, percintaanmu mendapatkan lampu hijau dari semesta. Masa lalu itu sudah lewat dan yang di depanmu saat ini orang-orang baik, meskipun dia agak sedikit kaku. Sekarang tinggal giliranmu untuk pelan-pelan menurunkan benteng pertahananmu ya. Stop overthinking dan berani untuk bahagia lagi. Oke Aries, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk percintaanmu di akhir Juli 2026. Semoga kalian bertemu dengan seseorang yang sudah saya bacakan ya. Terima kasih.